karya-karya suluk yang banyak diterjemahkan oleh ulama-ulama kita. Dan tadi alasan saya kenapa, pertanyaannya pertama, Al-Ghazali menulis kitab suluk, menulis kitab tasawuf ya, di saat umat Islam dalam keadaan ya diserang, ketika umat Islam kalah dan ketika umat Islam sedang berhadapan dengan perang salib. Itulah para ulama kita kan connection linknya ke situ. Dan karya-karya Al-Ghazali ini luar biasa. Dan Al-Ghazali itu kan dia lahir dari produk kekuatan madrasah nizamiyah kan, yang nggak ujuk-ujuk kemudian dia menjadi orang yang uzlah menyendiri. Al-Ghazali juga, makanya kata Pak Natsir itu ya, para psikolog sekuler itu ya jangan kemudian lebih akrab ya dengan Sigmund Freud ya. Orang yang Islam kata untuk membangkitkan hazanah ya, hazanah kepustakaan jiwa ya, itu bahasa Pak Nasir dalam Kapital Selekted. Hazanah kepustakaan jiwa ya, psikolog kita harus membangkitkan hazanah kepustakaan Islam dengan bersumber kepada karya-karya literasi ulama-ulama kita. Seperti Pak Nasir menyebutkan ada Ibnu Maskawi, ada kemudian Imam Al-Ghazali, ada kemudian Ibnu Qayyim, ada kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ada kemudian Al-Hikam ya. Bahkan nanti karya Al-Hikam ya, menjadi salah satu tren juga diterjemahkan oleh ulama-ulama kita. Al-Hikam milik Ibnu Athaillah. Ya, Ibnu Athaillah itu. Dan saya sedang melacak ya, siapa saja ulama-ulama kita yang menerjemahkan kitab Ibnu Athaillah. Ya, bahkan ya Syekh Saleh Darat pun kan salah satu ulama yang menerjemahkan kitab Ibnu Athaillah. Ya kan? Syekh Saleh Darat ya. Kemudian juga artinya gini, ulama-ulama kita ini kalau kita kaji ya luar biasa. Nah, ini saya kira ke depan Ustadz Nur dan Ustadz Irin dan kawan-kawan ya, syarah-syarah kitabnya Al-Ghazali maupun syarah Imam Ibnu Qayyim, termasuk Ibnu Jauzi kan, itu perlu kita kumpulkan syarah yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara kita. Dan itu perlu dikaji, dibedah oleh Ghazali Institute ini. Tuh, Ghazali Institute ini. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada dari Ustaz Tegar. Mungkin bisa disampaikan langsung, Ustaz Tegar, pertanyaannya tadi. Halo, Ustaz Tegar. Ya, halo, Ustaz. Ya, silakan. Oke, Ustaz Nur Hadi ya. Saya mau tanya, Ustaz. Kemarin itu kan disebutkan bahwasanya banyak babat gitu ya, atau suluk atau serat mungkin ya, yang itu terinspirasi daripada pemikiran atau karya-karya Imam Al-Ghazali. Mungkin bisa beri contohnya Ustaz ya, yang babat yang mana atau serat yang mana gitu kan. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua tadi juga termasuk masalah pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap ulama-ulama yang muharrik gitu kan. Itu tadi disampaikan juga bahwasanya mereka juga terinspirasi atau melahirkan istilahnya generasi-generasi yang berjuang seperti Laskar tadi itu berdasarkan pengkajian kitab Imam Al-Ghazali juga gitu kan. Itu ada nggak usah riwayatnya atau catatan-catatan yang memang bisa kita rujuk secara langsung gitu, Ustaz? Ya, mungkin dua itu aja itu. Ya. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Yang pertama,
Yang pertama tentang para ulama-ulama kita yang bergerak ya, yang bergerak dan itu diajarkan di pesantren Cibarusah. Jadi teman-teman bisa baca pengalaman memuar aktivis-aktivis veteran Laskar Hizbullah dan Sabilillah, atau buku-buku yang ditulis ulama-ulama kita, atau nanti bisa merujuk ke salah satu yang paling mudah, Agus Suntoyo ya. Lalu yang kedua, para veteran perjuangan kita ya, seperti Abdullah bin Nuh, lalu kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim gitu. Mereka ikut mentraining para laskar, dan mereka juga orang yang menerjemahkan kitab-kitabnya. Tuh. Bahkan kan usia 21 tahun ya, Kiai Haji Wahid Hasyim itu mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah. Ya, itu di lokasi Tebu Ireng gitu. Dia terinspirasi dari Madrasah Nizamiyahnya Nizamul Muluk sama Imam Al-Ghazali gitu. Nah, terus teman-teman bisa baca ini ya. Buku ini Al-Ghazali di Indonesia, lalu kemudian yang kemarin saya sudah sebutkan ya, saya sudah sebutkan ya, termasuk yang paling legendaris itu adalah Utang Republik pada Islam. Nah, ini bisa cari di yang pertama, petikan saking buku Primbon Kuna ya, ini milik Raden Harja Prawira ya, tahun 1952 ya. Kiai Haji Muhammad Adnan, yang pertama. Lalu yang kedua bisa baca Sholatus Salatin ya, Sejarah Melayu. Ini ditulis oleh Ahmad Ahsamad ya, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia tahun 1986. Lalu yang ketiga bisa baca rujukannya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Ini buku yang teman-teman bisa baca itu. Al-Atas sebagai mendapatkan Ghazali ya, di alam Melayu sampai sekarang. Dan dia melacak juga pemikiran-pemikiran Al-Ghazali yang berimpact di Nusantara. Teman-teman bisa baca ini, Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Diterbitkan tahun 72. Lalu selanjutnya bisa baca buku Abu Bakar Aceh ya, Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Bukunya diterbitkan 1985 oleh penerbit Solo Ramadhani. Lalu Profesor Hashimi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Itu tahun 1989. Itu babat ya, untuk babat bisa baca Babat Demak Pajang, naskah di Perpustakaan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau mau dapat babat yang itu juga banyak para ulama-ulama kita mendapatkan inspirasi dari karya-karya Al-Ghazali, bisa berkunjung ke Yogyakarta, ke Museum Sono Budoyo. Alhamdulillah saya pernah, cuma sekali lagi saya nggak sempat foto-foto. Tapi yang paling mudah itu kita dapat di Perpustakaan Nasional, ada juga. Lalu Babat Demak. Babat Demak ya, itu koleksi Perpustakaan Mangkunegaran di Yogyakarta juga. Ya, nomor B31. Jadi koleksi-koleksi manuskrip itu kan ada nomornya ya, untuk memudahkan kita melacak saking banyaknya manuskrip. Nah, yang paling ini adalah Babat Inggrisik ya, naskah di Perpustakaan Leiden. Ya. Kodeks LOR nomor 6780. Lalu Babat Mentaram, naskah milik Dr. Haji Saleh Al-Jufri.
Lalu kemudian Babat Tanah Jawi. Ya, ini diterbitkan oleh Balai Pustaka 1939. Bisa juga tadi selain Enable Golub, baca juga John Bastin. Ya, judulnya The British Invest Sumatra 1685-1825. Lalu baca karya Mustafa Bisri, judulnya Tarikh Aulia. Ya, ini terbit 1952. 1952 diterbitkan oleh Menara Kudus di Kudus ya, Jawa Timur nih. Ini babat yang bisa teman-teman lacak ya sumber-sumbernya, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Lalu kemudian bisa baca ini The Head van Bonang. Ini karyanya orientalis. Lalu bisa baca juga Snokhorgrunje, Islam di Hindia Belanda. Jakarta diterbitkan bukunya yang paling akhir 1989. Lalu kemudian baik, masuk suara saya. Masuk, Ustaz. Ya, ini bisa Afandi Abdul Hadi dan Aka Mahfudz. Judulnya Syekh Jumadil Kubra dan Mata Rantai Kiriman Para Wali. Ya. Ini tahun 2008. Dia mengkaji karya-karya ulama-ulama suluk, ya, ulama-ulama kita yang mengkaji tentang suluk. Ini di tanah Jawi. Lalu yang paling ini adalah paling gampang babat ya, yang misalkan teman-teman bisa baca koleksinya ini Pichut. Jadi ada orientalis Belanda itu banyak mengkaji naskah-naskah suluk ulama-ulama Nusantara kita, Pichut. Nah, Pichut ini dia banyak sekali membuat kajian-kajian suluk, walaupun sekali lagi baik. Ini suaranya mundur mati lagi tadi ya? Oh iya, sempat mati Ustaz. Sekarang udah masuk lagi. Ya. Pichut ini banyak mengumpulkan karya-karya suluk, termasuk dia kemudian membuat sebuah katalog ya. Katalog. Walaupun sekali lagi ya, karya-karya orientalis tentang suluk ini, katalog yang mereka kumpulkan tidak mudah kita percaya begitu. Karena selain mereka punya agenda tersendiri, dan yang kedua mereka juga tidak memahami bahasa Arab secara baik. Yang paling mudah teman-teman cari buku perkembangan kebatinan di Indonesia, itu karyanya Profesor Rasidi. Itu Pak Rasidi juga bicara tentang suluk ya, karya-karya suluk
ya yang diterjemahkan itu oleh orientalis, tapi salah kaprah gitu. Nah, istilah suluk ya batin atau jiwa ini kan ulama-ulama kita kan sangat menghayati dan mengkaji secara betul sesuai dengan Al-Qur'an As-Sunnah gitu. Tapi kemudian ya, karena ini tidak selesai, dan yang kedua memang pemerintah Belanda juga punya agenda ingin menjauhkan Islam dalam pentas sejarah, ya, maka gerakan kebatinan ini yang kemudian lahir, yang mereka dalam sebut bahasa Clifford Grace itu adalah abangan, yang sebenarnya mereka Islam tapi mereka membenci syariat. Makanya Hamka sama Kiai Haji Wahid Hasyim sama Agus Salim itu, kalau kita baca memoarnya Hamka yang ditulis oleh Pak Deliar Nur almarhum, membincangkan tokoh-tokoh bangsa, Hamka menceritakan ketika Kongres Teosofi, saya hadir bersama 3 ulama ini, saya bicara tentang Islam, bicara tentang jiwa, dan saya merujuk pada karya-karya Al-Ghazali. Lalu orang-orang kebatinan cerita, oh ternyata orang syariat, Islam syariat itu bicara tentang jiwa juga ya. Nah, inilah yang saya kira kajian-kajian tentang kesejarahan suluk di Nusantara perlu kita hidupkan. Jadi itu Kang Tegar bisa baca, yang paling mudah bisa cari buku Profesor Syed Naqib Al-Attas yang terbaru 2011, Historical Fact and Fiction. Nah, itu beberapa literatur yang saya sampaikan tadi, yang itu bacaan saya tentang kajian kita hari ini. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir saya dari saya sendiri mungkin. Ini kan tadi banyak dibahas bahwasanya karya-karya Imam Ghazali terkait kebatinan, tasawuf, kemudian suluk itu banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh ulama Nusantara. Yang jadi pertanyaan saya kan Imam Ghazali juga punya kitab tentang filsafat gitu kan, yang mungkin jadi masterpiece juga kan, dan yang terkenal tuh Tahfatul Falasifah. Nah, itu apakah juga kitab tersebut sempat dipelajari oleh para ulama Nusantara juga atau seperti apa gitu? Ya, yang menarik juga ya kitab Tahafut Al-Falasifah lalu Al-Musminal Dolal itu juga diterjemahkan oleh ulama kita, bahkan ulama Nusantara seperti Imam Al-Ghazali Abdullah bin Nuh ya, dia juga menerjemahkan kitab Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah. Walaupun kemudian karya-karya Al-Ghazali dalam hal filsafat ya itu tidak begitu banyak ya, dikaji ya, selain tentunya yang lebih banyak dikaji tadi yang sifatnya Minhajul Abidin, lalu kemudian Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Mungkin ya, ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama, buku-buku Al-Ghazali ini kan ini dikaji di pondok-pondok pesantren ya, dikaji pondok pesantren ya, bagaimana ini pembekalan untuk para santri. Nah, kalau kita baca buku Tahafut Al-Falasifah ini kan lebih membangun gerakan, kalau dalam bahasa Pak Nasir itu difaan, melakukan gerakan defensif gitu kan. Sedangkan di pesantren melakukan gerakan binaan. Walaupun kemudian buku Tahafut Al-Falasifah ini dalam pembacaan saya ya, tahun 30-an itu banyak beredar. Saya justru belum banyak ya menemukan ya ulama-ulama Nusantara abad 19, abad 18
yang memberikan terjemahan atau syarah kitab Tahafut Al-Falasifah. Ya, saya belum menemukan. Yang baru saya banyak temukan itu datanya itu banyak Minhajul Abidin, termasuk apa yang tipis itu karya Al-Ghazali, ya Ayyuhal Walad, ya kan. Nah, justru kebelakangan ya tahun 30-an karya Al-Ghazali ini banyak diterjemahkan Tahafut Al-Falasifah. Mungkin ya saya membayangkan saya gerakan orientalisme kan saat itu begitu banyak. Tuh. Gerakan orientalisme begitu banyak dan umat Islam ya perlu melakukan gerakan defensif. Tuh. Bahkan kemudian kitab Tahafut Al-Falasifah ini masuk ke yang awalnya ini menjadi berat ya. Kemudian itu masuk ke berbagai perguruan tinggi. Dikaji-kaji di kampus ya abad 20 bahkan kemudian tahun 90-an itu banyak sekali kajian-kajian kitab Tahafut Al-Falasifah. Justru ulama-ulama kita kalau bicara pemikiran itu lebih banyak awal abad 20 ya misalkan ya. Itu lebih banyak menerjemahkan kitab Jamaluddin Al-Afghani. Lalu kemudian misalkan kitab Jamaluddin Al-Afghani yang berjudul ini apa? Ad-Dahr, bukan? Ar-Rad Ad-Dahriyin ya, Jamaluddin Al-Afghani yang terkenal ya. Lalu kemudian bukunya Syekh Amir Syakib Arsalan ya, yang sangat terkenal gitu. Limadza atakharul muslimun wa limadza taqaddamal ghairuhum. Itu yang baru bisa saya jawab. Saya belum menemukan ya data yang begitu banyak tentang kitab Tahafut Al-Falasifah yang diterjemahkan oleh ulama-ulama Nusantara. Kan sejarawan ini begini. Dia akan bekerja ya, sesuai dengan data, kemudian dia melakukan interpretasi. Artinya saya akan memberikan sebuah interpretasi sejarah kalau saya punya data. Nah, kalau saya nggak punya data, saya nggak akan bisa interpretasi. Jadi itu, Akhi. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanya? Oh ya, itu ada Satgar. Silakan Satgar. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak Ustadz tadi rujukannya, Masya Allah saya catat. Kemudian yang ini Ustadz, yang tadi ketika pertanyaannya Ustadz Agarin itu ya terkait dengan pertanyaan beliau itu, yang tadi masalah masuknya ihya ya atau pemikiran Imam Al-Ghazali lah itu kan ke Nusantara, tadi dijelaskan bahwasannya itu tidak terlepas atau dimulai sejak ini ya masuknya Islam ke Nusantara, betul ya Ustaz ya? Itu kan tadi disebutkan memakai teori Hamka itu kan abad ke-7 Masehi setelah masuk ke Nusantara, tetapi Afwan Ustaz mungkin barangkali Ustaz tersilap. Setahu saya Imam Al-Ghazali itu kan juga hidupnya di abad ke-12 gitu Ustaz. Atau mungkin ada penjelasannya gitu, maksudnya saya masih kurang jelas gitu awal masuknya itu kapan gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, pendapat masuknya Islam di Nusantara ya oleh para sejarawan itu kan ada teori Mekah, ada teori Bengali, ada teori Cina, ada teori Gujarat, ada teori India. Tapi yang paling kuat ya, di antara, makanya dulu Hamka ketika menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan para sejarawan karya-karya para sejarawan seperti Taufik Abdullah, Ahmad Mansur Negara dan sebagainya, bahkan sempat membuat Kongres Sejarah Islam Indonesia di Medan ya, yang kemudian lahirlah sebuah buku sejarah masuknya Islam di Indonesia. Itu banyak sekali para sejarawan.
Nah, sebelum Al-Ghazali itu kan banyak sekali ulama-ulama kita yang di Timur Tengah yang kemudian Al-Ghazali juga terinspirasi dari karya-karya ulama-ulama seperti Abdul Qadir Jailani, lalu kemudian ada Allahu Akbar, saya lupa satu lagi tuh, nanti bisa nyusul ya. Itu bisa dirujuk ke situ. Bisa dirujuk ke situ. Walaupun ulama-ulama kita ya tentunya tadi enggak langsung membawa kitab karya-karya Al-Ghazali ya. Kalau dalam catatan Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, masuknya Islam di pulau-pulau itu, pulau-pulau Nusantara itu, wabil khusus di Jawa Barat ya, itu para ulama-ulama baik di Banten maupun di daerah-daerah di Jawa Barat itu mengkaji karya-karya Al-Ghazali. Maka nanti yang menarik teman-teman kalau datang ke Pondok Jawa Barat, pesantren Jawa Barat khususnya, rata-rata ulama-ulama kita itu mereka menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali. Pasti ada. Abdullah bin Nuh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bapaknya Abdullah bin Nuh ya, Mama Raden Abdullah itu, yang mendirikan pesantren Al-I'anah ya. Lalu kemudian ada juga Khair Afandi, pendiri pesantren Manunjaya di Tasikmalaya. Ya, lalu kemudian ada Abah Anom yang mendirikan pesantren di Suralaya ya. Lalu kemudian di Sukabumi Kiai Haji Ahmad Sanusi, dia juga menerjemahkan kitab tipisnya ya Ayyuhal Walad itu. Jadi itu kita bisa baca nanti di sumber-sumber yang tadi saya sampaikan ya, yang di Babat ya, termasuk tembang ya, Sunan Bonang itu ya, itu terinspirasi dari karya-karya suluknya Al-Ghazali. Itu aja yang bisa saya jawab, Kang Tegar. Baik, Ustaz. Jadi, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan mungkin itu juga mengakhiri sesi pembekalan ketiga Ghazali Institute pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Hadi Nur Ramadan yang telah meluangkan waktunya bagi kami untuk menyimak materi yang sangat luar biasa terkait. Ustadz Nur, Afwan saya lupa. Teman-teman bisa cari nanti ini bukunya Zoetmulder. Zoetmulder ini Kristen, dia misionaris pendeta yang diutus oleh kolonial Belanda. Dia menulis buku ini, Manunggali Kaula Gusti, Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa. Ini diterjemahkan oleh Katolik Dik Hartoko, dan ini banyak sekali naskah-naskah Jawa suluk ya, itu yang dirubah sama orientalis Zoetmulder ini, dan ini sudah banyak yang menangkis. Salah satunya teman-teman saya harapkan coba cari disertasinya Profesor Rasidi di Paris, di Sorbonne. Ya, jadi Profesor Rasidi itu saya punya bentar saya ini sebelum ditutup ya. Oh iya, siap. Nah ini disertasinya Profesor Rasidi di Sorbonne, judulnya Documents for Servir al-History de Islam Java. Ini tentang syarat Sentini. Jadi beliau banyak, Pak Profesor Rasidi mengkaji kitab-kitab suluk
langsung dari sumbernya, dan kitab suluk yang kitab-kitab suluk yang didistorsikan oleh orientalis seperti Zoetmilder, Pichot dan sebagainya. Tapi ini sayang masih dalam bahasa Prancis. Saya baru dapat setengahnya itu dari bukunya itu, Perkembangan Kebatinan di Indonesia. Ini sedang kita terjemahkan nih sama orang yang ngerti bahasa Prancis ya. Saya nggak bisa bahasa Prancis. Itu Pak Rasidi bicara tentang itu. Nah, yang menariknya Pak Rasidi ini kan orang yang Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia yang lama di Mesir. Nah, ini tentu tugas ya, amanat hutang sejarah teman-teman yang kuliah di Mesir ya, harus mencari tulisan-tulisan ulama-ulama ya, yang muakhirin saja, seperti Pak Rasidi, lalu kemudian seperti Abdullah bin Nuh, Abdul Karim Zakir ya, yang itu kuliahnya baik di Darul Ulum maupun di Al-Azhar. Nah, saya punya tuh tebel, saya pernah tunjukin ke Kang Irin ya. Kang Irin, majalah Al-Balagh Al-Faktah ya. Itu yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, para pelajar Indonesia yang kuliah di Mesir. Jadi ini memang anugerah Allah, antum dapat belajar menuntut ilmu di Mesir. Sekali lagi, bukan hanya belajar ilmu-ilmu syar'i di sana, tapi antum bisa menjadi penyambung jembatan peradaban Islam di Nusantara yang telah dibangun oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan saya ada rezeki bisa berkunjung ke Kairo, Mesir nanti. Amin, untuk melacak karya-karya ulama-ulama di sana, ulama-ulama Nusantara yang ada di sana. Baik, terima kasih tadi closing statementnya dari Ustaz Hadi Nur Ramadan. Ya, tentu kita semua berdoa dan juga berupaya untuk bisa menjadi jembatan dan peradaban para Nusantara yang dulu pernah masyarakat Indonesia. Semua yang telah disampaikan oleh Ustaz Hadi bisa kita upayakan, seperti halnya tadi mencari karya-karya ulama Nusantara yang ada di Mesir, dan juga meneladani Imam Al-Ghazali, dan juga meneladani para ulama Nusantara yang telah menerjemahkan karya-karya ulama-ulama di sini di Mesir, khususnya Al-Ghazali. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih atas segala waktunya. Saya sebagai moderator di sini pamit undur diri. Minta maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz. Makasih banyak Ya, Ustadz sama-sama. Hadi. Insyaallah kita bisa silaturahmi lagi semuanya. Pantengin terus ya Instagram saya, Pusdok Tamadun. Iya, siap. Ntar di repost. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.